Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Line Dataken Volume 13 Part 2. Di sini kita akan diperlihatkan tragedi mengerikan yang dilakukan Altima dan Testarossa kepada jenderal pasukan kekaisaran. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat itu, Altima telah memperkenalkan dirinya kepada Jenderal Faraga. Altima kemudian berkata, "Sebelum kalian mati, aku berharap kalian memberikan segala macam informasi kepadaku." Namun sayangnya, Jenderal Faraga belum pernah mendengar informasi tentang sosok yang bernama Altima. Faraga juga merasakan aura penindasan yang sangat kuat dari gadis kecil ini. Faraga berpikir jika Altima mungkin adalah bawahan Veldora. Tujuan Altima datang ke sini mungkin untuk menyelamatkan Veldora yang terperangkap oleh radiasi anti-sihir di luar. Meskipun gadis kecil ini memiliki penampilan seperti manusia, tapi Faraga merasakan aura iblis yang sungguh menakutkan dari gadis kecil ini. Faraga merasa gadis ini mungkin adalah iblis kelas bangsawan. Pada umumnya, iblis hanyalah unggul dalam kemampuan sihir saja. Jika mereka tidak mampu menggunakan sihir, maka iblis bukanlah ancaman. Mengetahui hal umum seperti itu, Faraga diam-diam memberikan instruksi kepada pasukannya untuk mengaktifkan radiasi anti-sihir ke dalam kapal terbang ini. Faraga kemudian berkata kepada Altima, "Sungguh mengejutkan jika Veldora memiliki bawahan iblis sepertimu. Kedatanganmu ke sini pasti untuk menyelamatkan tuanmu, ya kan?" Hahaha. Altima menjawab, "Hah, Veldora? Tidak, aku adalah pelayan setia Rimuru Sama, bukan Veldora. Tujuanku ke sini adalah untuk mendapatkan informasi." Altima juga sedikit bingung apa yang dimaksud menyelamatkan Veldora. Di sini kan gak ada Veldora, ya kan? Hah? Faraga merasa gadis ini sepertinya memang bukanlah bawahan Veldora, tapi tetap saja tujuannya pasti untuk menyelamatkan Veldora. Faraga kemudian bertanya tentang informasi apa yang ingin Altima ketahui. Altima tersenyum dan bertanya tentang cara pembuatan serta cara kerja kapal terbang ini. Altima juga bertanya tentang informasi orang-orang kuat yang ada di kekaisaran. Mendengar hal itu, Faraga merasa jika Altima terlalu meremehkan dirinya. Dan pada saat itulah Faraga mendapat laporan bahwa radiasi anti-sihir di dalam ruangan ini telah selesai diaktifkan. Dengan begitu, iblis yang bernama Altima ini tidak akan mampu menggunakan sihirnya. Faraga pun mendapatkan ketenangannya kembali. Faraga menjawab, "Kau pikir aku akan memberikan informasi itu? Sungguh konyol." Faraga kemudian mulai menarik pelatut pada pistolnya yang diarahkan kepada Altima. Semua peluru di dalam pistol pun dilepaskan. Duar. Namun betapa mengejutkannya, Altima menangkap semua peluru dengan kecepatan tinggi itu dengan menggunakan satu tangannya. Altima kemudian menjatuhkan semua peluru itu dengan bunyi yang gemerincing. Altima berkata, "Itu mainan yang lucu." Tapi Faraga tidak sampai di situ saja. Mengetahui pistolnya tidak berpengaruh, Faraga langsung mengunaskan pedangnya dan akan menusuk jantung Altima. Dengan kemampuan berpedang yang di atas rata-rata, Faraga sangat yakin mampu mengalahkannya. Namun tiba-tiba, Altima telah berada di belakang Faraga dan membisikkan sepatah kata, "Aku akan menjadikanmu yang terakhir kubunuh." Seketika itu juga, dengan senyum polosnya, Altima mulai membantai satu demi satu prajurit bawahan Faraga yang ada di dalam kapal terbang ini. Altima terus bergerak dan mencabut kepala orang-orang dan menjatuhkannya dengan riang. Tiba-tiba, kapal itu penuh dengan jeritan dan ketakutan karena kesadisan Altima. Faraga sangat panik ketika melihat kepala orang-orang dipelintir dan dicabut satu persatu.
Varga kemudian menyuruh prajuritnya yang masih hidup untuk segera melaporkan kepada pasukan lain tentang kejadian ini. Di satu sisi, Altima berkata kepada semua orang bahwa radiasi anti-sihir tidak berpengaruh terhadap dirinya sama sekali. Varga yang sangat panik membantah perkataan Altima. Varga berteriak mengatakan bahwa Altima hanya menggertak. Tidak mungkin radiasi anti-sihir tidak berpengaruh. Dan seketika, Altima tiba-tiba telah berada di samping prajurit Varga yang akan mengirimkan laporan kepada pasukan lain. Namun sebelum ia memberikan laporannya, Altima langsung menerbangkan kepala prajurit itu dengan begitu mudahnya. Altima memperlihatkan kepada Varga bahwa dirinya baru saja menggunakan sihir teleportasi untuk bergerak dengan sekejap. Dan ini menandakan bahwa radiasi anti-sihir memanglah tidak mempan terhadap Altima. Di saat mencetikkan jarinya, Altima seketika berpindah di samping Varga dalam sekejap dan mencabut kepala ajudannya. Varga pun sangat bingung, bagaimana bisa? Bahkan monster kelas Veldora yang ada di luar dapat terpengaruh oleh radiasi anti-sihir ini, gumam Varga. Tapi meskipun begitu, Varga masih pantang menyerah. Varga berteriak, "Jangan sombong, dasar iblis terkutuk." Varga kemudian melakukan pemanggilan roh tingkat tinggi untuk membunuh iblis itu. Flaming Spirit of the Origin pun terpanggil. Varga berkata, "Aku akui kau adalah monster, tapi kami sudah melakukan penelitian tentang kelemahan para iblis. Sayang sekali, kau akan kukalahkan." Varga kemudian memberikan perintah kepada roh itu untuk menyerang Altima. Di satu sisi, Altima tersenyum. Tanpa merapalkan mantra, sihir Frozen Hell dilepaskan kepada roh tingkat tinggi tersebut. Alhasil, roh tingkat tinggi tersebut pun hancur berkeping-keping. Varga yang melihat itu pun sangat ketakutan sekali gitu pak. Roh tingkat tinggi yang seharusnya lebih unggul dari iblis tingkat tinggi dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Semua orang pun menjerit dan menangis ketakutan. Namun dalam sekejap, Altima langsung membantai semua prajurit Varga di dalam kapal terbang ini dengan menyisakan Varga seorang diri. Altima kemudian berdiri di depan Varga yang penuh dengan keputusasaan. Varga pun pasrah akan nasibnya. Altima kemudian mengeluarkan api hitam seukuran telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Varga. Segera setelah itu, Altima mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari kapal ini. Api itu pun melahap Varga yang telah menjadi gila. Api hitam adalah api neraka yang sangat tidak terkendali. Api itu kemudian menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh kapal udara dan meledakkan kapal itu. Puing-puing yang terbakar dari kapal itu pun menyebar mengenai kapal terbang di sekitarnya. Alhasil, api hitam itu terus menyebar mengenai semua kapal terbang dan meledak. Bahkan itu menjadi ledakan yang berantai yang menghancurkan semua kapal terbang yang ada di udara. Semua pasukan Air Combat Flying Corps pun dilenyapkan oleh Altima hanya dengan bola api hitam kecilnya. Sebelum ledakan api hitam menyebar, Altima langsung membawa Gabil dan pasukannya untuk menjauh dari area itu. Altima kemudian bertanya tentang apa yang dilakukan Gabil sebelumnya. Kenapa Gabil sangat kesusahan dalam menghadapi radiasi anti-sihir dari kapal terbang itu? Gabil menjawab bahwa dirinya sedang bereksperimen. Gabil ingin tahu seberapa jauh dirinya dapat menahan semua serangan dan menahan radiasi anti-sihir tersebut. Gabil juga berterima kasih kepada Altima. Berkat Altima, Gabil tahu batas kemampuan transformasi Dragon Warrior miliknya dan tahu cara mengendalikan kekuatannya. Altima sebenarnya sedikit kesal dengan tindakan Gabil yang sembrono. Namun setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Gabil, Altima pun memahami maksud Gabil. Altima berencana untuk melatih Gabil dan para bawahannya nantinya. Jika Altima bisa membuat mereka jauh lebih kuat, Rimuru sama pasti akan memuji dirinya. Dan segera setelah itu, Altima memberi perintah kepada Gabil dan pasukannya untuk membantu pasukan Gupta. Di sana terlihat ada Hakuro yang bertanggung jawab atas bagian belakang, dan di area pusat di mana Gupta dan Rangga bertarung seperti orang gila. Dan kemudian ada Testarossa yang menuju benteng musuh.
Di sisi lain, Jenderal Geist dari kejauhan melihat banyak sekali pasukan tank miliknya telah dihancurkan oleh monster serigala humanoid raksasa dengan sungguh gila. Geist pun berteriak, bagaimana itu bisa terjadi? Karena situasi semakin memburuk, ajudan Geist meminta agar Jenderal Geist memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera mundur. Tanpa harus mendengarkan nasihat, Geist sangat mengerti situasi saat ini. Geist bahkan sempat berpikir untuk mundur dan melapor kepada kepala pasukan Legion Mecha, Khal Guido. Namun pada saat ini, Jenderal Geist telah menutup logikanya dengan ego pribadinya. Geist ingin menjadi pahlawan dan mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Geist tidak akan membiarkan kegagalan menimpa dirinya meskipun itu harus mengorbankan banyak pasukannya. Geist pun memberi perintah untuk tetap maju. Beberapa saat kemudian, Geist mendapat laporan dari prajuritnya bahwa pasukan kapal udara Air Combat Flying Corps semuanya telah dimusnahkan. Mengetahui hal itu, Geist merasa situasi telah semakin memburuk dan sulit dikendalikan. Geist kemudian mulai berpikir logis dan memberi perintah kepada semua pasukannya untuk segera mundur. Namun keputusan yang diberikan Geist terlalu terlambat. Di depan Geist terlihat seorang wanita sedang berjalan mendekatinya. Dia adalah Testarossa. Testarossa tersenyum dan berkata, "Bukankah sebelumnya aku telah memberi peringatan kepadamu? Jika kalian mencoba berperang dengan kami, kalian pasti akan mati." Suara Testarossa bergema di area itu. Geist yang mendengar itu pun sangat ketakutan. Aura Testarossa bahkan membuat semua orang yang melihatnya sangat merinding dan tak mampu berdiri. Di saat menekan ketakutan ini, Geist bermaksud memerintah anak buahnya untuk menyerang. Namun sayangnya, tidak ada yang merespon perintah Jenderal Geist. Tanpa Geist sadari, semua prajurit di sini sudah tak bernyawa. Jenderal Geist yang melihat itu pun sangat ketakutan dan berkata, "Apa kau yang membunuh semua orang di sini?" Testarossa tersenyum dan menjawab, "Ara, aku sedikit lapar, jadi aku memakan jiwa mereka." Mendengar hal itu, Geist sangat marah dan mengaktifkan sihir Main Requiem. "Pergilah ke neraka, dasar iblis jahat." Itu adalah sihir yang melepaskan gelombang suara mematikan yang dapat membunuh makhluk spiritual seperti iblis. Namun sayangnya, usaha Geist tidak berpengaruh terhadap Testarossa. Testarossa berkata, "Ara, suara yang sungguh menyegarkan. Tapi sayang sekali, aku akan segera membunuhmu." Geist pun tampak putus asa. Meskipun selalu terpesona oleh kecantikannya, Testarossa tentu saja bukanlah manusia. Bahkan dia pasti lebih berbahaya dari monster serigala humanoid yang mengamuk di sana. Jika monster seperti ini ada banyak di negara Tempest, kegagalan pasti akan menimpa kekaisaran. Baru sekarang, Geist menyadari kesalahannya. Karena ini, Geist berteriak putus asa dan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu, aku ingin membuat kesepakatan. Aku berjanji akan memberikan semua informasi rahasia kekaisaran, jadi tolong selamatkan aku sendiri." Tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, Geist mulai memohon belas kasihan. Namun matanya masih waspada dengan gerakan Testarossa. Geist mengira tidak ada lagi yang bisa dia lakukan pada saat ini. Tetapi dengan skill player miliknya, Geist mendengarkan langkah kaki seseorang yang sangat kuat dari kekaisaran yang akan segera membantunya. Geist pun akan berusaha mengulur waktu sampai bantuan itu tiba. Dan apakah yang akan dilakukan Testarossa? Mari kita lanjut di part selanjutnya. "久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか." Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.